Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan dan seluruh keluarga, juga Ketua Takmir dan seluruh pengurus Takmir Masjid Namira, para jamaah, Bapak Ibu, para santri dan mahasiswa yang mudah-mudahan kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai malam ini, sampai saat ini kita masih diberi dua nikmat oleh Allah, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Ada yang diberi kesehatan tetapi tidak sempat datang ke sini untuk sama-sama thalabul ilmi. Ada juga yang belum dikasih oleh Allah kesehatan, dan alhamdulillah kita dikasih oleh Allah dua-duanya. Mudah-mudahan kita bisa mensyukuri kedua nikmat ini sehingga Allah menambahnya dengan nikmat-nikmat yang lain. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, kita melanjutkan tafsir surat Al-Fatah. Dan pada malam hari ini kita masuk ke ayat yang ke-7, 8 dan 9 insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi junudus samawati wal ard, wa kana Allahu azizan hakima. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Walillahi, dan milik Allah, junudus samawati wal ard, tentara-tentara langit-langit dan bumi. Wa kana Allahu azizan hakima, dan Allah adalah zat yang maha aziz, maha perkasa, hakima, maha bijaksana. Inna arsalnaka, sesungguhnya aku mengutus kamu wahai Muhammad, syahidan, sebagai saksi, wa mubasysyiran, dan untuk menyampaikan berita yang menggembirakan, wa nadhira, dan untuk memberi peringatan. Litu'minu billahi wa rasulihi, litu'minu, agar kalian beriman, billahi wa rasulihi, kepada Allah dan Rasulnya, wa tu'azziruhu, dan agar kalian meninggikan, mendukung agama Allah, wa tuwaqqiruhu, dan agar kalian memuliakan
Allah, wa tusabbihuhu, dan agar kalian mensucikan Allah, bertasbih kepada Allah, bukratan wa asila, baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Nah, insyaallah 3 ayat ini kita akan bahas dengan melihat beberapa kitab tafsir. Yang pertama kita akan membahas ayat yang ke-7, yaitu apa yang dimaksud dengan walillahi junudus samawati wal ard. Allah itu memiliki tentara. Yang tentara Allah itu menyebar di seluruh langit dan di seluruh muka bumi. Nah, yang dimaksud dengan tentara Allah itu siapa? Kalau kita melihat ayat, melihat banyak hadis, kita akan menjumpai yang dimaksud dengan junudullah, tentara Allah itu ada 9, bahkan bisa jadi lebih. Yang pertama, tentara Allah itu malaikat. Contoh, di dalam perang Badar, perang antara kaum muslimin yang dipimpin langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi pasukan Quraisy kafir yang jumlah mereka 3 kali lipat jumlah tentara muslim. Sebelum perang terjadi, Rasulullah berdoa di dalam kemah. Doanya panjang sampai Nabi menangis, bahkan jenggotnya Nabi sampai basah dengan air mata. Di antara doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah sebelum perang Badar itu adalah, Allahumma, ya Allah, intahlik hadhil isabah, jika memang kelompok tentara kami yang jumlahnya 314 ini habis, kalah dalam perang ini, falan tu'bada abadan, maka engkau tidak akan disembah di muka bumi ini selamanya. Artinya Rasulullah sedang memasrahkan tentara yang jumlahnya cuma sedikit ini, itu pun sudah mewakili seluruh kekuatan umat Islam saat itu. Kalau ini kalah, kalau ini terbunuh dan habis, maka tidak ada lagi yang akan membela agamamu ya Allah, tidak ada lagi yang akan menyebarkan agamamu ya Allah, otomatis tidak akan ada manusia yang akan menyembahmu di alam, di bumi ini. Ini bentuk kepasrahan Nabi kepada Allah. Ya Allah, ini sudah entek-entekan. Jumlah kami ya cuma segini-gininya ini. Kalau ini kalah, ya sudah selesai. Saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mengirim tentaranya. Idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Ketika kamu wahai Muhammad istighatsah kepada Tuhanmu, minta perlindungan kepada Tuhanmu, fastajaba lakum, lalu Allah kabulkan istighatsahmu itu. Apa bentuknya? Anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Allah kirimkan 1000 malaikat turun dari langit. Malaikat itu adalah tentara-tentara Allah yang dikirim
untuk membantu pasukan perang Badar. Dan dengan izin Allah melalui tentara itu, perang Badar ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Jadi satu, tentara Allah itu malaikat. Allah kirim tentaranya, bala bantuannya yang berwujud malaikat untuk membantu 314 tentara muslim menghabisi dan mengalahkan tentara Quraisy kafir. Yang kedua, junudullah, tentara Allah itu ibadullahil mukhlisin, hamba-hamba Allah yang ikhlas. Nah, di antara mereka adalah 314 tentara muslim pasukan perang Badar itu. Karena keikhlasannya, karena kesabarannya, karena keteguhannya di dalam perang Badar itu, Allah hadiahi orang-orang atau 314 pasukan perang Badar itu dengan surga. Nabi mengatakan tentang pasukan perang Badar, if'alu ma syi'tum fa inni qad ghafartu lakum ma taqaddama min dambikum wa ma ta'akhkhar, dalam hadis qudsi. Allah kasih hadiah kepada mereka, if'alu ma syi'tum, terserah kamu mau melakukan apa, sakarepmu kon ape nglakoni apa wae nek donya iki, faqad ghafartu lakum, karena aku sudah mengampuni seluruh dosamu, baik yang lalu maupun yang akan datang. Jadi 314 tentara Badar itu sudah dinyatakan masuk surga, padahal waktu itu mereka masih hidup. Termasuk 14 di antara mereka yang gugur menjadi syuhada di medan perang Badar. Apakah malaikat sebagai tentara Allah yang menolong hamba-hambanya itu hanya dulu saja pada waktu perang Badar? Tidak. Sampai kapanpun Allah akan membantu tentara-tentaranya yang berperang di jalan Allah dengan tentara malaikat. Apakah hamba-hamba Allah yang ikhlas itu hanya ada di zaman dulu? Tidak. Sampai kapanpun ketika ada da'i yang ikhlas, mujahid yang ikhlas, guru yang ikhlas, pejuang yang ikhlas, akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kapanpun. Yang ketiga, ini tentara Allah. Al-jarad, belalang. Wal kumal, kutu, wadhafadi', kodok. Itu juga tentara Allah. Kapan ini pernah dikirim oleh Allah? Pernah dikirim untuk menyerang Fir'aun. Ketika Allah mengatakan wa arsalna alaihimut tufan, ketika Fir'aun itu sudah merajalela kedzalimannya, Allah kirim kepada mereka banjir. Wal jarada wal kummala wadh-dhafadi awaddama. Jadi tentara Allah tidak hanya malaikat, tidak hanya berwujud manusia, tapi binatang yang Allah perintahkan untuk mengadab orang-orang yang menentang agama Allah. Barangkali juga bisa berupa tikus.
wereng. Apalagi? Banyak. Kita tidak tahu apakah mereka ini dikirim secara sengaja oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan peringatan kepada hamba-hambanya agar kembali kepada Allah. Ar-rih wal matar, angin dan hujan, wat-tufan, banjir, waz-zalazil, gempa, wal khasaf, longsor, was-sawa'iq, petir, dan al-amrad, berbagai bentuk, berbagai macam penyakit. Karena itu di dalam sejarah kita sudah melihat di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi, musuh-musuh Allah itu ada yang oleh Allah ditenggelamkan, dikalahkan di dalam banjir. Fir'aun dan bala tentaranya. Ada yang ditenggelamkan oleh Allah ke dalam tanah, tidak mendatangkan angin, Allah tidak mendatangkan banjir. Allah buka tanah tempat dia tinggal, lalu Allah tenggelamkan orangnya, lalu hartanya juga masuk ke situ, lalu tanahnya ditutup kembali, selesai. Qarun. Tidak ada sulit bagi Allah untuk menggerakkan tentaranya dalam rangka untuk mengadab manusia-manusia yang ingkar kepada agama Allah. Kaumnya Nabi Lut, ketika sudah diingatkan oleh Nabi Lut, kalian ini melakukan dosa yang tidak ada, tidak pernah dilakukan oleh manusia sebelum kalian, yaitu liwat, homoseks, laki-laki berhubungan badan dengan laki-laki. Bahkan Nabi Lut itu sudah merendah, kalau kalian mau anakku yang perempuan ini kau nikahi. Tapi enggak, mereka enggak mau juga. Ketika sudah keterlaluan, Allah kirim gempa. Dan gempanya itu tanah atau gunung yang ada di sebelah kampungnya itu diangkat, kemudian dijatuhkan dari atas. Sehingga seluruh kaumnya Nabi Lut itu terkubur. Habis satu generasi. Di situ ada orang yang melakukan maksiat, dan mungkin di situ juga ada orang yang baik, ada orang solehnya, terkubur semuanya. Nanti bagaimana? Nanti ketika hari kiamat dipilihi sesuai dengan amalnya masing-masing. Dipetani, iki biyen rada apik nggone nang kene, iki biyen elek is kene. Itu azabnya, hukuman di dunia ketika kejahatan homoseks itu sudah merajalela. Ditutup satu generasi. Nah, dan di dalam ayat-ayat Al-Quran banyak kita saksikan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengirim tentaranya ini untuk hamba-hambanya yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata kunci di dalam ayat yang pertama, yaitu walillahi junudus samawati wal ard wa kanallahu azizan hakima. Allah Maha Perkasa, kuat, mengalahkan musuh-musuhnya, hakim dan sangat bijaksana. Allah tidak mendolimi siapapun, Allah tidak menyakiti siapapun, tapi apapun yang dilakukan oleh Allah itu karena hikmahnya, karena Allah itu Maha Bijaksana. Ayat yang kedua, Inna arsalnaka syahidaw wa mubasysyiran wa nadhira.
Dari ayat ini kita tahu ada 3 tugas pokok utusan Allah. Yang pertama syahidan, sebagai saksi. Yang kedua mubasyiran, sebagai pemberi kabar gembira kepada umatnya yang baik. Dan yang ketiga nadhiran, sebagai penyampai pemberi peringatan-peringatan yang disampaikan kepada manusia-manusia yang ingkar terhadap agama Allah. Yang pertama, Bapak Ibu jamaah sekalian, satu ketika Nabi menyuruh Ibnu Mas'ud membaca Quran. Ya Ibnu Mas'ud, Iqra' alayya. Ibnu Mas'ud, kon ngaji yo, maca Quran, tak rungokni. Kata Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, a'aqra'u alaika wa ilaika unzil. Ibnu Mas'ud ini bukan kok membantah atau nolak perintah, tidak, tapi beliau merasa tidak patut. Ya Rasul, Al-Quran itu kan turun ke jenengan, kok saya yang baca, jenengan yang mendengarkan, apa ndak kebalik? Mestinya kan jenengan yang baca, aku yang mendengarkan. Kata Nabi, na'am, pancene ngono, walakinni uhibbu an asma'a min ghairi. Tapi aku ya kepingin, aku ya seneng nek ana wong liya ngaji, aku ngrungokno. Artinya Nabi kita mencontohkan, beliau juga memerintahkan kita baca Quran, beliau juga memerintahkan kita kalau ada orang lain baca Quran, kita itu wajib mendengarkan. Membaca Al-Quran punya fadilah dan ada pahalanya tersendiri. Mendengarkan orang lain baca Quran itu juga punya fadilah dan pahalanya tersendiri. Sing gak oleh ganjaran itu, sing ngaji HP-ne, sing duwe HP turu. Iku gak ono sing oleh ganjaran plus itu. Ya HP-nya bunyi ngaji, tapi wonge turu. Ono ta wonge nek kene iki. HP juga tidak dapat pahala, orangnya juga tidak dapat pahala karena tidur. Nah, ketika Nabi sudah ngomong begitu, Ibnu Mas'ud terus mulai membaca surat An-Nisa sampai pada ayat fakaifa idza ji'na, kalau tidak salah ayat 41 ya. 40 atau 41. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Bagaimana nanti ketika, ini makna bebasnya, bagaimana nanti ketika setiap umat dibangkitkan pada hari kiamat nanti, mereka berbaris, dibariskan di belakang pemimpinnya masing-masing di padang mahsyar. Nabinya, rasulnya, pemimpinnya di depan, pengikut dan umatnya berbaris di belakang. Dan umat-umat yang lain itu nunggu, karena umat yang akan dihisab pertama itu adalah umat Nabi Muhammad. Umat Muhammad ini terakhir datangnya di muka bumi, tapi pertama nanti akan dihisab di akhirat. Ketika umat Muhammad itu dihisab, Nabi kita berada di depan. Untuk menjadi saksi, artinya menjadi saksi itu menjadi penentu. Muhammad, si fulan ini melbun roko taswargo.
Ketika ayat itu dibaca oleh Ibnu Mas'ud, Nabi menepuk pundaknya Ibnu Mas'ud. Kafa. Wis, cukup, leren. Ibnu Mas'ud berhenti dan melihat Nabi menangis sampai jenggotnya itu basah dengan air mata. Kenapa? Karena posisi Nabi di hari kiamat seperti itu berat bagi beliau. Rekomendasi beliaulah yang menentukan si fulan ini swarga atau neraka. Si fulan ini kalau dimasukkan surga, surganya tingkat berapa? Sebaliknya si fulan ini kalau masuk neraka, neraka apa? Azabnya seperti apa? Akibat dari apa yang dia lakukan waktu di dunia. Itu tanda tangannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu berat bagi beliau. Karena itu beliau kemudian menangis. Ini tugas berat Nabi kita sebagai saksi di dunia dan juga nanti saksi di padang mahsyar. Yang kedua, tugas Nabi kita yang juga sangat berat adalah mubasyir. Basyara yubasyiru itu menyampaikan kabar gembira. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wa basyir itu berilah kabar gembira. Sekaligus nadhir, menyampaikan berita atau ancaman. Jadi beliau itu sebagai basyiron sekaligus nadhiron. Menyampaikan berita yang menyenangkan sekaligus menyampaikan peringatan-peringatan keras yang tidak menyenangkan. Jadi apa yang beliau sampaikan itu berimbang, basyiron wa nadhiro. Sehingga semua yang menyebabkan orang masuk surga itu semua sudah disampaikan oleh Nabi. Dan juga semua yang akibatnya orang itu masuk neraka, semua sudah disampaikan oleh Nabi. Jadi semua ajaran Islam, dalane mlebu swarga iku ndi, dalane mlebu neraka itu ndi, semuanya sudah disampaikan oleh Nabi lengkap. Jadi jangan sampai ada orang yang mengatakan aku mlebu neraka mergo aku durung ngerti, durung ngero, durung krungu. Ndak. Semua sudah disampaikan oleh Nabi. Jalan menuju surga sudah dijelaskan, jalan menuju neraka sudah disampaikan. Jangan ada orang yang punya alasan lagi. Kullun nas, kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku masuk surga. Illa man aba, kecuali yang nolak. Aba itu nolak. Aba itu tulisannya A, alif fathah A, ba fathah ba, kemudian ada alif maksuronya. Fi'il madhi, aba ya'ba, bukan yang dipanggil aba, itu nolak, itu ndak. Aba. Iblis tidak mau sujud kepada Adam, itu aba wastakbaro, nolak dan sombong. Bahasa Jawanya aba itu mo, nah itu aba. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Umatku ini semuanya masuk surga. Illa man aba, kecuali yang memang gak gelem. Kecuali yang memang dikongkon mlebu swarga iku mo. Apa ada orang begitu? Ada. Beliau mengatakan man atau ani dakhalal jannah.
Kalau ada orang yang taat kepada ajaranku, taat kepadaku, dia yang masuk surga. Waman asani faqad aba. Tapi kalau ada orang yang maksiat kepadaku, menolak ajaranku, menentang agamaku, dialah orang yang aba, moh mlebu swarga. Naudzubillah. Jadi orang masuk surga itu ada jalannya. Orang masuk neraka ada sebabnya. Semuanya sudah dijelaskan. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Nabi menjelaskan garis pembatas antara kita orang Islam dengan mereka orang non-muslim atau orang kafir itu salat. Batasnya. Faman tarakaha faqad kafar. Kalau ada orang yang secara terang-terangan, secara sengaja itu meninggalkan salat, dia orang kafir. Nabi sudah jelaskan. Berarti jalan menuju surga itu salah satunya salat. Kalau ada orang menuju neraka itu karena tidak salat. Karena itu Bapak Ibu sekalian, sebanyak apapun dosa kita, seberat apapun maksiat yang pernah kita lakukan di masa yang akan datang, bahkan mungkin sekarang, jangan sampai meninggalkan salat. Bukan saya nyuruh maksiat, sing penting sholat. Tidak. Tapi sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun maksiat kita, sholat jangan ditinggalkan. Karena sholat itu hubungan kita dengan Allah. Kalau kita masih berhubungan dengan Allah, mungkin pintu taubat masih dibuka, pintu rahmat masih ada, pintu-pintu kebaikan masih nyambung, karena kita dengan Allah masih ada garis hubungan. Tapi kalau sudah tidak sholat, putus hubungan kita dengan Allah. Sudah maksiat, putus dengan Allah. Na'udzubillah. Sebesar apapun, sebanyak apapun, seberat apapun dosa-dosa kita, jangan tinggalkan sholat. Bahkan sesulit apapun keadaannya, separah apapun sholatnya, sesibuk apapun pekerjaannya, jangan tinggalkan sholat. Karena itu batas terakhir hubungan kita dengan Allah itu sholat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadisnya menjelaskan tentang sholat fardu, sholat sunnah dengan segala macam sholat sunnahnya. Dalam kondisi apapun, termasuk dalam kondisi kemarin ketika ada gerhana bulan, Rasulullah mengatakan, inna syamsa, matahari, wal qamar, bulan, ayatani min ayatillah, dua di antara sekian banyak keajaiban ciptaan Allah. Layan khasifani limauti ahadin. Gerhana itu tidak ada kaitannya dengan orang mati. Wala lihayatihi, tidak ada hubungannya gerhana dengan orang lahir. Fa'idha ra'aitumuhuma, kalau kamu pas menangi melihat ada gerhana matahari atau gerhana bulan, ada beberapa amal yang diperintahkan oleh Allah. Fafza'u ilas salat, segera tunaikan salat. Jangan ditunda, karena gerhana itu ada waktunya. Tidak usah ditunda, jangan ditunda. Fafza'u ilas salat, segera salat. Wa ila dzikrillah, perbanyak zikir. Wakabbiru, perbanyak takbir. Dan diantaranya watasodaku, dan bersodakohlah.
yang sering dilupakan itu sedekahnya ini. Artinya saat gerhana itu adalah saat-saat mustajabah, waktu-waktu di mana doa-doa dikabulkan. Maka Nabi perintahkan salat, zikir, takbir, istighfar, dan yang kelima sedekah. Artinya Bapak Ibu sekalian, tugas Nabi sudah disampaikan. Yang membuat orang masuk surga sudah dijelaskan. Yang mengakibatkan orang masuk neraka sudah dijelaskan. Masih dalam sholat, di padang mahsyar, ini kabar gembira sekaligus peringatan. Nanti di padang mahsyar, ketika seluruh umat manusia kumpul, termasuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada ciri-ciri fisik yang berubah. Ada orang yang wajahnya bercahaya. Kedua tangannya dari ujung jari sampai setelah sikunya bercahaya. Kedua kakinya sampai di atas Ka'bain, kedua mata kakinya bercahaya. Sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Mereka adalah orang-orang yang ahli wudu, ahli sholat. Anggota badan yang dibasuh waktu wudu nanti di padang mahsyar bercahaya. Tapi tidak semua umat Muhammad begitu. Ada umat Muhammad yang gak sholat, ada umat Muhammad yang sholat tapi gak adik wudu, ada orang sholat wudu tapi wudunya gak sempurna. Nah ini, bajunya baru, ya, diwingkis, cuma nyampe di sini tok. Jadi yang dibasuh gak sampai siku. Wudu tapi gak sempurna. Pakai celana pensil, waktu wudu ngangkatnya enggak maksimal, sehingga enggak sampai ke kedua mata kakinya karena sesek celanane. Wudu tapi enggak sempurna. Nabi pernah di masjid melihat orang sholat, dibiarkan sholat. Begitu selesai sholat, kum fasolli fa innaka lam tusolli. Balik salat to maneh. Kon mau durung salat. Salat lagi 2 kali. Selesai salat kedua kali, Nabi ngomong begitu lagi. Kum fasolli fa innaka lam tusolli. Salat to maneh. Kon mau durung salat. Sampai 3 kali. Sudah salat 3 kali masih diomongi begitu lagi, kata Nabi, salatmu tadi tidak diterima sama Allah. Kenapa? Disuruh lihat tungkae, deloken tungkakmu. Wailun lil aqabi minan nar. Orang ini wudu, tapi ketika membasuh mencuci kaki, ada bagian yang tidak terbasahi, tidak tercuci. Sebelah tungkae sek garing. Karena wudunya tidak sah, sholatnya juga sah, tidak sah. Masih sholat ping 1000, ya gak sah terus. Karena memang syarat sahnya tidak terpenuhi, wudunya. Nah, ancaman sekaligus berita gembira bagi yang wudunya sempurna, sholatnya sempurna. Bercahaya. Ada juga di padang mahsyar orang yang kumpul tapi tubuhnya berlumuran darah. Mungkin lehernya, mungkin tubuhnya yang lain. Kata sahabat, man haula'i ya Rasulullah? Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang mati syahid, terluka, terbunuh dalam perang membela agama Allah. Launuhu launud dam warihuhu rihu misk. Memang warnanya merah, warna darah, tapi baunya bau misk, bau
aroma minyak wangi dari surga. Sudah ketahuan, yang wajahnya bercahaya karena wudhu, jelas tempatnya surga. Yang berdarah dan wanginya wangi surga, jelas tempatnya tempat di surga. Ada juga sholat masyian. Di padang mahsyar ada orang yang dikumpulkan umat Muhammad ini, mulai dari kaki sampai lehernya ini manusia, tapi dari leher ke kepalanya keledai, himar. Kata Nabi, itu adalah orang-orang atau umatku yang kalau sholat jamaah gerakannya mendahului imam. Sholat dia, jamaah dia, diterima sholatnya, tapi suka mendahului imam. Akhirnya diganti oleh Allah di mahsyar nanti dengan himar. Hati-hati. Makanya ada hadis, kam min musallin lam tuqbal sholatuhu illa nisfah. Betapa banyak orang sholat, tapi sholatnya yang diterima cuma 50%. Sholat subuh 2 rakaat, yang 1 rakaat gak diterima. Bahkan lam tuqbal min sholatihi illa thuluthah. Ada orang sholat, tapi yang diterima oleh Allah sholatnya itu cuma sepertiganya. Sholat maghrib 3 rakaat, yang 2 rakaat gak diterima, yang 1 tok yang diterima. Kenapa? Embu. Yang 2 rakaat itu yo mikir sepeda montore, ya angen-angen sandale, ya HP-ne muni. 2 rakaat hilang, yang diterima cuma 1. Salatnya ndak batal, tidak disuruh mengulang, tetap salatnya sah, cuma yang diterima cuma 30%. Ya mungkin tadi itu yang 1 rakaat embuh mikir opo, ndak ingat iku mau imame maca surat opo, ya ndak ingat. Himar, salat berjamaah tapi tidak mengikuti imam, tidak ikut komando imam. Ada lagi, jangan banyak-banyak, umat Muhammad yang nanti di padang mahsyar, naudzubillah, wajahnya ini kelihatan tulangnya, tidak ada kulit dan dagingnya. Wajahnya hanya tinggal tulang. Siapa mereka ya Rasul? Nabi menjawab, mereka orang yang suka minta-minta waktu di dunia, ngemis. Padahal Islam, Nabi kita mengajarkan al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih mulia, lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas itu adalah al-mu'tiyah, yang memberi, sementara tangan yang di bawah itu adalah yang meminta. Jadi meminta-minta apa yang tidak kita butuhkan itu tidak boleh dalam Islam. Apalagi minta itu dijadikan sebagai profesi, ngemis jere nyambut gawe. Itu ketika di dunia dia tidak punya malu, maka nanti di akhirat wajahnya ini diganti wajah tengkorak. Nok dunyane rai gedek, nok akhirate rai tengkorak. Hati-hati. Dulu sekali, kalau ada tamu, Pak D-nya datang, anak itu kan melayu, iku lho Pak D-mu teko njaluk dhuwit. Kan begitu? Masih ingat masa kecilnya? Lu ono montor muluk njaluk duit. Karakter minta, karakter ngemis itu kadang-kadang terlahir dari budaya.
Dan itu harus kita tinggalkan. Minta-minta atau ngemis dianggap sebagai pekerjaan sama dengan yang lain. Tidak. Nah, jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sajam ya. Oh, kurang 7 menit. Jadi melalui 3 ayat ini, Bapak, Ibu, dan jamaah sekalian, kita mendapatkan betapa Islam itu agama yang jelas. Islam itu agama yang gamblang. Islam itu agama yang terang benderang. Dan ketika kita belum memahami satu ajaran Islam, janganlah kita ini kemudian menunjukkan sikap penolakan. Biarlah itu kita jalani walaupun sementara kita belum paham. Sebagaimana sahabat dulu, tidak semua hikmah syariat Islam yang dicontohkan oleh Nabi itu semua sahabat paham, belum tentu, tapi dijalankan. Baru kemudian sekian waktu berjalan, hikmahnya syariat Islam itu ketemu. Contoh kecil, ketika Nabi mengajarkan, misalnya ini contoh, kalau ada lalat yang jatuh masuk ke minuman cairan, maka Nabi mengatakan, sebelum lalat itu kau ambil, kau buang, itu kau blesno dhisik, tenggelamkan dulu lalat itu. Fa inna fi ihtajana haihida wa fi ukhra dawa. Karena di salah satu sayap lalat itu ada racun, di sayap satunya ada penawarnya. Sehingga kalau satu saja lalu kita ambil, kita buang, jangan-jangan sayap satu itu racunnya itu yang ada di minuman kita. Tapi kalau dua-duanya kita tenggelamkan, ambles dua-duanya, kalaupun racunnya kena, sudah ditawarkan dengan sayap sebelahnya. Apakah para sahabat itu paham secara ilmiah waktu Nabi ngomong begitu? Enggak. Tapi dilakoni. Paham enggak paham, itu contoh Nabi dijalankan. Baru setelah ketika ditemukan teknologi kedokteran, teknologi kesehatan, apa yang dikatakan Nabi 14 abad yang lalu terbukti. Itulah hikmahnya syariat Islam. Meskipun kita belum paham apa hikmahnya, tapi jelas itu perintahnya, kita jalani. Contoh-contoh yang lain banyak. Yang dekat dengan tetangga non-muslim, misalnya mereka pelihara anjing. Kita mau ke masjid, ternyata anjing dilat sarung, sarung kita didilati anjing. Nabi memerintahkan, idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an ihdahuma biturab. Kalau ada bejana, wadah atau benda apapun yang kena liurnya anjing, maka cucilah 7 kali. Salah satunya dengan turab, dengan tanah, dengan pasir. Apakah dulu sahabat itu paham? Iki lapo Nabi kok ngongkon ngumbah kok ping 7. Terus sing siji kanggo pakai lemah gitu, karpe piye? Sahabat ndak nanya begitu. Pokoknya Nabi nyuruh begitu, Nabi memberi contoh begitu, dijalankan. Persoalan paham ndak paham apa hikmahnya itu nanti. Lalu ada orang datang, itu dulu sebelum ada sabun deterjen, durung ono ringso paling
Begitu ada ringso, soklin dan lain-lain, cukup sekali ketoke paham, tapi tidak menjalankan sunnah. Dan itu perlu dibuktikan secara ilmiah. Dan para ulama ilmuwan di Mesir sudah mengatakan, ringkasnya, kalau racun bakteri di liur anjing itu dicuci dengan air biasa, berkali-kali pun tidak akan mati bakterinya. Bahkan ketika dicuci dengan deterjen apapun tidak akan mati. Mungkin dia hilang dari sarung kita, tapi dia tetap hidup, akan pindah ke tempat lain. Tapi kalau dicuci dengan salah satunya dengan tanah, dia pasti mati. Dia tentara Allah, dibunuh juga oleh tentara Allah. Selesai. Begitu juga tentang siwak. Kenapa dulu Nabi dan para sahabat gosok giginya pakai kayu siwak? Oh, mungkin dulu belum ada sikat gigi, atau mungkin dulu belum ada Pepsodent dan seterusnya. Sekarang sudah ada, ganti. Enggak juga. Buktinya sekarang semuanya ada merek ditambahi siwaknya. Sabun cuci piring plus siwak, itu nalarnya piye? Pasta gigi X plus siwak. Ada lagi sabun cuci piring plus habas sauda juga ada. Iki piye karepe iki ya. Tapi itu membuktikan bahwa syariat Islam tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, pasti akan diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.